Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Tuan Guru, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam. Sahabat channel Tuan Guru, mari kita simak dan kita tonton Kiai Imamuddin dengan Dr. Hanif. Semoga kita menambah pengetahuan kita tentang nasab Alawi, kita memperluas pengetahuan kita, memperluas informasi tentang nasab Alawi. Mari kita dengarkan dan tonton bersama-sama. Nasab Alawi dibatalkan oleh Kiai Imad, tetapi masih banyak yang percaya. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah perspektif. Sebetulnya diskursus itu yang sampai sekarang belum sampai verifikasi. Itulah yang barangkali saya berbeda pandangan. Setiap riwayat dari Ba'alawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, itu harus dicurigai kedustaan. Kenapa? Karena beberapa contoh telah mengajak kita untuk berkesimpulan seperti itu. Sulit kita untuk tidak berkesimpulan bahwa mereka sengaja berbohong dalam sejarah dan nasab mereka. Karena kitab-kitab yang ada hari ini kita baca, dan kalau ini akan ada pertemuan para profesor sejarah, kita bisa buktikan kitabnya itu puluhan kitab yang karya dari Ba'alawi itu semuanya adalah tidak masuk dalam derajat ilmiah. Kutipan-kutipan yang dusta banyak sekali. Kita lanjut tentang kajian nasab, tentang nasab Alawi. Tema malam ini adalah nasab Alawi dibatalkan, batal versi Kiai Imad. Kenapa masih banyak yang percaya? Nah, sekarang diskusi Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani nanti akan memaparkan persoalan-persoalan yang saya pertanyakan. Kemudian juga Profesor Dr. Hanif Sahagafur, beliau adalah mantan Ketua PBNU di era Kiai Said, dan juga beliau adalah salah satu guru besar di Universitas Indonesia. Baik, Kiai, bahwa nasab Alawi dibatalkan oleh Kiai Imad, tetapi masih banyak yang percaya. Mungkin Anda bisa memberikan sebuah perspektif persoalan-persoalan yang betulnya kontroversi silsilah atau nasab itu sudah bukan hanya akhir-akhir ini ya, tapi memang sudah sejak dulu gitu. Ini kalau saya lihat dan kita telusuri, sebetulnya pro kontra itu ada dua ya. Pertama itu adalah terkait dengan putra Nabi yang laki itu semuanya wafat gitu. Sedangkan yang ada itu hanya Sayyidatina Fatimah gitu. Dan Sayyidatina Fatimah ini dianggapnya tidak bisa karena intisabun nasab itu adalah laki-laki gitu, bukan perempuan gitu. Jadi Rasulullah itu sudah terputus keturunannya karena intisabun nasab itu adalah hanya putra lakinya yang bisa nasabnya itu sambung kepada Rasulullah. Jadi perempuan itu dianggapnya intisabun nasabnya tidak kepada Rasulullah. Tapi akhirnya dipatahkan dengan adanya hadis yang menyatakan bahwa tidak ada intisabun nasab, bahwa perempuan itu kalau itu keturunan Nabi Muhammad itu adalah intisabun nasabnya tetap bisa kepada Rasulullah gitu. Nah, itu antara lain yang membenarkan gitu. Nah, tapi dalam hal ini sebetulnya ada kontroversi lagi. Kalau yang disampaikan Kiai Imad itu adalah pada umumnya Al-Husaini. Itu yang kemudian menjadi kata kunci kontroversinya itu adalah dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa gitu ya. Ada nggak putranya Ahmad itu yang namanya Ubaidillah gitu. Nah, di sini kadang-kadang perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Tapi yang terbesar
yang itu adalah masyhur mutharid ya. Mereka itu adalah dianggapnya ada putra yang namanya Abdullah atau yang disebut juga Ubaidillah itu. Selain 3 putranya yang lain, Muhammad, Ali, dan siapa lagi satunya itu. Nah, itu antara lain yang menjadi kata kunci kontroversi itu. Sebetulnya diskursus itu yang sampai sekarang ya, masih sifatnya itu adalah siwa anjamakna fihi qila wa qalu gitu. Belum sampai verifikasi. Apalagi kalau disebut ilmiah gitu ya. Itulah yang barangkali saya berbeda pandangan ya terkait kategori verifikasi dan ilmiah itu gitu. Berbeda dengan pandangan barat ya yang memang punya kekuatan yang luar biasa terkait dengan verifikasi itu. Nah, apa yang disampaikan oleh mereka yang pro dan yang kontra itu ya masih masih sifatnya itu adalah wacana saja gitu. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa anjama'na fihi qila wa qalu. Katanya pendapat ini, pendapat itu dan lain sebagainya. Pendapat yang lebih awal yang memang sudah muncul kontra terhadap itu adalah misalnya Asy-Syajaratul Mubarakah Tahzibul Ansab ya, abad ke-5, Asy-Syajaratul Mubarakah abad ke-6 dari Fakhrul Razi misalnya. Terima kasih. Oke. Baik, Prof, begini, ada fakta bahwa tidak ada kitab atau catatan yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Kemudian yang kedua, fakta bahwa makamnya Ahmad bin Isa yang dibangun di Yaman itu baru dibuat itu abad 9. Sementara Ahmad bin Isa itu hidup di abad ke-3. Nah, ini bagaimana bahwa fakta ini memang dituliskan oleh mungkin Kiai Imad nanti bisa memberikan sebuah penjelasan. Ini dituliskan di dalam salah satu kitab yang menerangkan itu oleh penulis Ba'alawi. Ini bagaimana, Prof? Ini kan fakta-fakta yang ada di Yaman itu seperti itu. Begini, sebetulnya terkait dengan kuburan maupun cerita di sekitar Ahmad bin Isa dan termasuk juga Ubaidillah bin Ahmad ya. Itu memang ada banyak cerita yang itu dibukukan dalam buku yang kemudian banyak dikutip oleh kaum Ba'alawi ya, kaum Alawiyin. Itu ada banyak kitab ya, saya tidak hafal ya. Tapi kitab-kitab itulah yang menjadi dasar dan rujukan silsilah yang kemudian silsilah nasab-nasab di antara mereka gitu. Tapi bagaimana dalam pandangan ilmu pengetahuan? Pandangan ilmu pengetahuan sama, tetap harus diverifikasi gitu. Itulah review yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan modern itu. Review literatur itu penting gitu. Jangan kemudian literatur itu diterima begitu saja gitu, tapi juga harus ulang gitu. Nah, itulah yang barangkali harus menjadi konsistensi dari metodologi ilmu pengetahuan, termasuk metodologi untuk memverifikasi faktual terkait dengan nasab itu, termasuk cerita-cerita sejarah terkait dengan kuburan, terkait dengan cerita-cerita sekitar terkait Ahmad bin Isa, termasuk juga Ubaidillah atau Abdullah itu semuanya adalah memang perlu diverifikasi. Tapi saya masih tetap percaya, artinya kritik terkait nasab itu hampir tidak meletakkan ulama-ulama besar gitu ya. Tapi bagaimanapun kebesaran itu jangan kemudian dianggap bahwa kebenaran gitu ya. Tapi sampai sekarang belum meletakkan itu, sampai sekarang masih tetap dianut oleh sebagian besar ulama-ulama, dan itu tidak kemudian muncul dari dalam internal mereka kritik gitu. Oh, tidak benar misalnya bahwa Ubaidillah itu adalah putra Ahmad dan tidak ada nama itu gitu. Itu masih belum gitu. Nah, itulah kemudian maka banyak para ulama yang masih tetap konsisten memahami
bahwa itu adalah tetap diakui sebagai keturunan Nabi gitu. Termasuk ulama-ulama besar di Indonesia. Gitu. Hanya memang ada orang-orang yang mengkritik itu. Tapi saya pikir perlu dibuka juga, jangan kemudian ditutup gitu. Kalau memang ada kritik Rabithah Alawiyin misalnya, harus terbuka juga gitu loh. Artinya jangan kemudian hal itu ditolak, perlu dikaji ulang gitu. Kalau memang itu adalah merupakan kebenaran faktual. Mungkin itu. Oke, baik. Ke Kiai Imad. Kiai Imad mungkin bisa sedikit menjelaskan, tadi ada beberapa masukan dari Prof Hanif. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Pak Profesor Hanif atas catatan-catatan dan juga sanggahan-sanggahan. Ini ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari Rabithah Alawiyah yang saya surati Ustadz Taufik Segaf, ini mungkin pandangan-pandangan dari Profesor Hanif tadi ini bisa mewakili dari, ini pandangannya ya, bukan sosoknya, dari pandangan-pandangan Rabithah Alawiyah, karena memang Rabithah Alawiyah yang saya tahu pandangannya mirip dengan pandangan-pandangan dari Profesor Dr. Hanif ya. Bahwa sudah dicatat misalnya oleh ulama-ulama di Yaman, ulama besar di Yaman. Ya betul dicatat, tapi dicatat mulai abad ke-9 Hijriah, mulai dari pengakuan mereka itu. Dan pengakuan mereka itu tercatat, mereka mengaku itu tercatat dalam kitab mereka, bahwa mereka mengaku gitu, bahwa sosok Abdullah yang merupakan silsilah dari Syarif Abil Jadid ini diijtihadi sebagai daripada leluhur mereka. Itu betul sekali bahwa dicatat oleh ulama besar, karena memang Ali As-Sakran itu pada saat itu dikenal sebagai salah satu ulama besar dari Ba'lawi ya, dari Ba'lawi yang mulai dia mencatat mengaku sebagai keturunan Nabi, yang mengakunya itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab yang sebelumnya. Di dalam teori truth tadi, teori di dalam bagaimana kita mencari kebenaran, konsistensi itu tidak ada. Nah, ketika konsistensi kebenaran sebuah pernyataan di abad ke-9 itu tidak bisa diverifikasi oleh kebenaran pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dengan benar, maka apa yang telah diaku pada abad 9 ini gugur secara ilmiah. Dan tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa nasab mereka ini diakui sebagian besar oleh ulama-ulama. Hari ini di Yaman itu Mufti Yaman sudah tidak mengakui. Mufti Yaman yang sekarang berkuasa di Yaman, Al-Hausi, mempunyai seorang mufti namanya Syekh Syarafuddin Samsuddin. Dia sudah membuat sebuah rilis fatwa bahwa 21 marga tidaklah terbukti sebagai keturunan Nabi. Salah satunya adalah Ba'alwi yang menurunkan kabib-kabib yang ada di Indonesia ini. Kemudian seorang doktor ahli DNA di Yaman, Dr. Abdullah As-Suaibi, telah membuat rilis pula yang bisa diakses di internet bahwa hasil daripada DNA orang-orang Ba'lawi ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Kemudian seorang ahli hadis dari Yaman, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i, juga mengatakan bahwa Ba'lawi, Al-Ahdal dan Al-Qudaimi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah abna'u jaldatihim, anak-anak Yaman sendiri, putra-putra Yaman yang memberi kesaksian akan batalnya nasab Ba'lawi. Mereka terdestinasi di wilayah Tarim, itu di situ konsentrasi daripada orang-orang Ba'lawi. Mereka diakui di situ karena memang sebagian besar keluarga mereka, tapi di luar itu mereka tidak diakui sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di Indonesia ya, misalnya tadi ada narasi dari profesor bahwa ulama-ulama besar di Indonesia mengakui nasab Ba'lawi. Ini tidak ada satupun dari ulama-ulama besar ya, dalam tanda kutip, yang ada ibarah
ada proposisi di kitab mereka yang mengakui secara tegas bahwa Ba'lawi ini keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW, kecuali dari keluarga mereka, semacam dalam Rodatul Ikhwannya siapa namanya, Syekh Salim bin Jindan itu dia mencatat, dia menulis kitab tentang silsilah mereka, yang di dalam kitab itu pula pertama kali Wali Songo dibalawikan oleh Syekh Salim bin Jindan itu. Kemudian katanya Syekh Asnawi Syekh Nawawi Tenara mengisbat Ba'lawi gitu. Itu tidak ada Syekh Nawawi Tenara mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Syekh Nawawi di dalam kitab Uqudul Ujain itu sedang mendefinisikan istilah-istilah orang yang mengaku sebagai keturunan daripada Rasulullah, bahwa di antara orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar sebagai Sayyid, ada yang bergelar Habib. Itu yang mengaku, bukan sebagai orang-orang yang secara faktual, secara objektif diteliti oleh Syekh Nawawi sebagai keturunan Nabi. Jadi hanya ikhbar. Itu dalam teori korespondensi kan itu ada, bahwa dalam metodologi kita mencari kebenaran korespondensi, bahwa apa yang telah hari ini nampak sesuai dengan apa kenyataannya, itu bisa dianggap sebagai tidaklah berdusta orang mencatatnya. Misalnya ada seorang anak angkat namanya Yanto, dia ini mempunyai ayah angkat Subroto. Kita tahunya bahwa Yanto ini punya ayahnya adalah Subroto, maka kita catat bahwa Yanto bin Subroto ini tidak melanggar etika kebenaran, karena memang kenyataannya yang kita tahu bahwa Subroto itu adalah ayah daripada Yanto. Tidak ada ilmu kita, pengetahuan kita sementara yang mengatakan atau yang meyakinkan kita bahwa dia hanya anak angkat dari Subroto. Nah, Syekh Nawawi itu mencatat seperti itu, bahwa orang-orang yang mengaku turunan Nabi bergelar Sayyid, Syarif, dan Habib. Tidak itu bisa dikatakan sebagai mengisbat daripada nasab Ba'lawi gitu. Fakhrul Razi itu tidak diketemukan, Kiai, tidak diketemukan kitab ya, dari karangan-karangan Fakhrul Razi itu kitab Asyajaratul Mubarakah itu gitu. Dan itu ada banyak pendapat, misalnya di dalam kitab misalnya Tarikhul Islami, tulisan dari banyak ya yang kira-kira sebetulnya barangkali daftar list itu tidak ditemukan. Kitab Asyajaratul Mubarakah itu tulisan Fakhrul Razi gitu. Kata Profesor Hanif, Asyajaratul Mubarakah itu diragukan sebagai tulisan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, karena di dalam beberapa nama rilis daripada kitab-kitab karangan daripada Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu tidak ada kitab Asyajaratul Mubarakah. Inilah sebenarnya kaidah yang harus digunakan. Tidak disebutkan itu bukan berarti tidak ada, karena kemudian dapat ditemukan sebuah manuskrip yang berangka tua 800 Hijriah yang menyatakan bahwa kitab ini milik daripada Fakhruddin Ar-Razi. Kenapa di abad-abad ke-9, ke-10 tidak dicatat Sajarah Mubarakah sebagai karya Imam Fakhruddin Ar-Razi? Karena kitab itu memang tidak ditemukan, karena kitab nasab itu jarang ada yang mengaji, jarang ada yang memiliki. Dia dicatat atau ditulis untuk seseorang dari pejabat masa itu, kemudian diaji oleh pejabat itu saja, ditaruhlah di perpustakaan yang ada di Turki. Kemudian abad ke-14 atau ke-15 kemarin baru ditemukan. Jadi wajar kitab Asyajaratul Mubarakah karya daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi ini tidak dicatat dalam kitab Tarajim dan Ma'ajim yang ada di rentang waktu di mana kitab ini belum ditemukan, karena kemudian bisa ditemukan.
Apa bukti utama bahwa As-Syajarah Mubarakah adalah karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah catatan yang ada di dalam kitab itu sendiri. Yang di dalam kitab itu sendiri yang berangkat tahun 800 Hijriah itu disebutkan di akhirnya bahwa kitab ini adalah kitab As-Syajarah Al-Mubarakah yang menerangkan tentang nasab-nasab turunan Nabi yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian kita lihat hari ini teori korespondensi daripada mencari kebenaran, seluruh ahli nasab di dunia itu menggunakan kitab As-Syajarah Mubarakah sebagai rujukan. Jadi mereka termasuk dalam kolom keluarga Ba'lawi sendiri ini menggunakan rujukan As-Syajarah Mubarakah. Dan juga keluarga-keluarga yang mengaku keturunan Nabi yang mempunyai nakabah-nakabah di dunia, kita bisa lihat dalam kitab-kitab nasab itu bahwa di antara rujukan mereka yang paling muktabar adalah kitab karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang disebut dengan kitab As-Syajarah Al-Mubarakah. Jadi keraguan tentang As-Syajarah Mubarakah sebagai karangan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu terbantahkan oleh kalimat yang ada di dalam kitab manuskrip yang ditemukan itu sendiri. Yang kedua, yang menemukan ini adalah seorang pembela Ba'lawi. Yang menemukan ini, yang mentahqiq adalah Syekh Mahdi Rajai sendiri. Harusnya dia itu mencoret atau menambahkan nama Abdullah sebagai bagian daripada nama anak daripada Ahmad bin Isa. Tapi saya katakan bahwa Syekh Mahdi Rajai ini walaupun di dalam pengisbatan dia itu subjektif, tetapi dalam pentahqiqan dia itu jujur. Beda dengan pentahqiq dari keluarga Ba'lawi sendiri, semacam Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Abdullah Muhammad Al-Habsyi hari ini masih hidup. Kita mengatakan bahwa dia dalam mentahqiq kitab-kitab ulama yang dia temukan itu ada interpolasi. Bahkan dia itu membuat sebuah kitab dengan sosok tertentu sebagai karangan dari Ba'lawi, tapi sosok ini tidak ada sama sekali pada zamannya. Tidak diakui keberadaan sosoknya sebagai historis, yaitu Syekh Sambal. Syekh Sambal dikatakan menulis kitab pada abad ke-10 Hijriah, Tarikh Hadramaut. Tetapi ulama-ulama tidak ada yang mengenal nama Syekh Sambal ini sebagai sosok yang pernah hidup di abad ke-10. Dan para peneliti kemudian telah menemukan bahwa yang ditahqiq oleh Abdullah Al-Habsyi sebagai kitab karangan Syekh Sambal Ba'lawi ini Syekh Sambal ini disebutkan keluarga Ba'lawi, adalah kitab Ibnu Hasan yang itu kemudian ditahqiq kembali oleh Abdullah Al-Habsyi. Jadi setelah dia itu mencetak kitab Syekh Sambal yang sebenarnya itu adalah kitab Tarikh Ibnu Hisan atau Ibnu Hasan, dia taruh nama Syekh Sambal. Kemudian karena ada kritikan dari ulama-ulama lain, kemudian kitab itu dia taruh nama aslinya Ibnu Hasan. Nah, ini yang sering saya dapatkan dari kitab-kitab tahqiqan dari Abdullah Habsyi yang hari ini masih hidup. Kalau misalnya beliau hari ini tidak menerima daripada segala proposisi dan narasi-narasi saya tentang bahwa dia menginterpolasi daripada kitab-kitab ulama, maka saya bersedia untuk berdiskusi dengan beliau. Apa yang menjadi motivasi saudara? Kan saya katakan demikian. Ketika di Tarikh Ibnu Hisan, di situ kitabnya itu tidak ditulis tentang Faqih Muqaddam, tapi kemudian Anda menulis Faqih Muqaddam. Padahal kitabnya itu tidak ada nama Faqih Muqaddam. Tapi kenapa Anda berani-berani menulis di kitab ulama tentang sosok yang tidak ditulis oleh pengarangnya sendiri? Nah, ini saya katakan bahwa kullu riwayatin an nasabin wa tarikhi Ba'lawi muttaham bil kadhib. Kullu riwayatin min ulama'i Ba'lawi bin nisbah li tarikhihim wa nasabihim muttahamun bil kadhib. Setiap riwayat dari Ba'lawi tentang sejarah mereka, tentang nasab mereka, itu harus dicurigai kedustaan. Kenapa? Karena beberapa contoh telah mengajak kita untuk berkesimpulan seperti itu. Sulit kita untuk tidak berkesimpulan bahwa mereka sengaja berbohong dalam sejarah dan nasab mereka, karena
kitab-kitab yang ada hari ini kita baca, dan kalau ini akan ada pertemuan para profesor sejarah, kita bisa buktikan kitabnya itu puluhan kitab yang karya dari Ba'alawi itu semuanya adalah tidak masuk dalam derajat ilmiah. Kutipan-kutipan yang dusta banyak sekali. Misalnya menerangkan bahwa kitab Ibnu Samrah di abad kelima telah menyebut nasab Ba'alawi. Saya teliti kitabnya, tidak ada. Bahwa Al-Ubaidili menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman, saya teliti kitabnya, tidak ada. Bahkan tentang fikih, hukum-hukum pun Ba'alawi ini berani untuk mengutip, dan mengutipannya itu berdosa. Misal seperti bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa bahwa wanita keturunan Nabi itu tidaklah sekufu dengan yang bukan turunan Nabi walaupun alim. Saya teliti kitab daripada Ibnu Hajar yang tentang fatwa itu sebaliknya, bahwa anak seorang alim itu tidak sekufu untuk menikah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Kemudian Imam Asyuyuti katanya, dia kutip dalam Al-Masra'ur Rawi, dalam kitab Khasaisnya tentang kafaah juga seperti itu. Saya cari kitab Khasaisnya Imam Suyuti, masih ada kitabnya. Ternyata apa yang ada di dalam kitab Khasaisnya Imam Suyuti tidak sama dengan yang mereka kutip. Banyak sekali hal-hal yang semacam ini yang saya kira hari ini Ba'alawi ini akan kalau kita biarkan para ilmuwan, ulama membiarkan, sementara mereka ini bukan turunan Nabi, darahnya aja bukan darah Nabi, dan ini bisa untuk dibuktikan dan diperdebatkan oleh ahli-ahli biologi. Terkait dengan tes DNA itu begini, sebetulnya kita tidak bisa hanya menyatakan mereka telah melakukan sejumlah tes DNA dengan jumlah orang yang sudah dites DNA dan ternyata tidak terbukti dan lain sebagainya. Itu juga harus dibuktikan gitu loh. Artinya ada sertifikatnya gitu. Misalnya ada alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa memang terjadi. Jangan hanya sekedar qila wa qalu gitu. Nah, itu penting. Kenapa? Karena tes DNA ini adalah verifikasi faktual dan itu adalah asasnya asas ilmu pengetahuan dan itu bisa dibenarkan gitu. Bisa dibenarkan gitu. Nah, apakah betul asas ini sudah diterapkan misalnya, dan terkait dengan tes DNA itu bagus sebetulnya kalau memang ada tes DNA. Hari ini Ba'alawi ini bukan turunan Nabi, darahnya aja bukan darah Nabi, dan ini bisa untuk dibuktikan dan diperdebatkan oleh ahli-ahli biologi, karena ahli biologi yang mengatakan, bukan hanya biologi Indonesia, dari Timur Tengah, Dr. Syekh Umar bin Abdul Aziz Az-Zaid, kemudian Dr. Nabil Al-Qurfi, Dr. Abdullah As-Suaibi dari Indonesia, Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Dr. Ari Kaim, dan lain sebagainya. Itu semuanya mengatakan yang sama, bahwa kesimpulan biologi bahwa Ba'alawi dari 180 orang yang telah tes DNA, dan ini kalau tadi Profesor Hanif ini memerlukan bukti yang sah tentang tes DNA, itu buktinya sudah ada di internet. Jadi Family Tree DNA itu memiliki sebuah situs yang open posting, semua orang bisa untuk melihat hasil-hasil tes DNA daripada Ba'alawi, daripada keturunan Nabi lainnya, turunan Nabi yang lain di Timur Tengah, di Saudi, di Bahrain, segala macam, J1. Tapi ketika Ba'alawi G. Kemudian ada keterangan dari para pakar-pakar di Family Tree DNA itu, bahwa Michael Hammer misalnya, J1 adalah turunan Ibrahim, baik dari Ismail maupun dari Israel. Kalau orang yang hari ini mengaku sebagai keturunan Nabi, maka pertama dia harus memiliki haplogrup J. Kemudian baru ditilik apakah dia J-nya ini J ke Ibrahimi, kemudian Ibrahimnya ini apakah Ismaili, apakah dia ini ke Israeli, atau orang-orang Yahudi keturunan Nabi Ibrahim hari ini. Nah, kalau misalnya Ba'alawi ini G itu memang Yahudi,
tapi bukan Yahudi keturunan Nabi Ibrahim, tapi orang-orang dari Khazaria di Kaukasus yang kemudian memeluk agama Yahudi, kemudian hari ini mereka mendominasi daripada orang-orang Yahudi. Nah, sebetulnya yang menarik juga terkait masih tetap juga, artinya tidak bergeser cara pandang dari para ulama-ulama terdahulu itu adalah pandangannya masih kutip kitab begitu, tidak bergeser kepada verifikasi faktual terhadap data gitu, dan menelusuri data itu, kebenaran dari data itu gitu. Artinya kalau masih terkait dengan verifikasi itu masih belum disebut ilmu gitu. Apalagi begitu juga sejarah misalnya. Karena memang begini, Pak Yusuf, logika dan argumentasi para ulama terdahulu itu masih punya kekuatan di dalam logika mantiki gitu. Logika mantiki. Dan logika mantiki itu kalau itu fiddih nila fil kaun gitu. Ada di dalam pikiran, tidak di dalam fakta kenyataan. Maka pada saat berwacana itu adalah kutip-mengutip kitab itu. Di situ kelemahannya sebetulnya gitu. Kalau dibandingkan dengan ilmu pengetahuan modern. Sebetulnya dari awal ya, memang wadi'u ilmul mantik itu adalah Aristoteles sebetulnya, dan itu adalah logika fiddihni saja, fiddihni faqat gitu. Dan tidak fil kaun gitu. Nah, sebetulnya itu dikritik oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah itu sudah menyodorkan sebuah metodologi yang namanya istiqra'i itu. Ya, nah, istiqra'i inilah yang tepat dan sesuai dengan karakteristik ilmu pengetahuan modern, gitu. Dan tapi itu tidak dipakai oleh ulama-ulama, terutama mutakallimin, gitu, istiqra'inya itu. Kenapa? Terpukau dengan bahwa man la ya'rifu bil mantiq la yusaku bi ilmihi, gitu. Orang yang tidak mengerti ilmu logika Aristotelian itu tidak bisa dipercaya ilmunya. Begitulah Imam Ghazali di dalam kitab Mi'yarul Ulum itu. Nah, tapi Imam Syafi'i ini punya pandangan yang berbeda dengan Al-Ghazali itu. Tidak, yang perlu dilogikakan itu adalah yang ada di dalam fakta lapangan itu, gitu. Bil istiqra', gitu. At-turukul istiqra'i itu. Bukan dengan metode pikiran yang hanya fiddih nifaqat, gitu. Seperti ulama-ulama mutakallimin itu. Cara pandang ulama fuqaha itu melihat kasus, melihat fakta lapangan, gitu. Bahkan Syarah Fathul Qorib itu juga mengatakan bahwa hadza bistiqra'i imamina Syafi'i, gitu. Ini adalah istiqra' dari Imam Syafi'i terkait dengan haid misalnya. Itu Imam Syafi'i memverifikasi langsung bahwa bagaimana sih haid itu, bagaimana sih itu faktual gitu loh, cara pandang mereka. Makanya ulama fikih itu lebih kuat dalam melogikan fakta lapangan ketimbang melogikan dalam pikiran gitu. Nah, metode yang dipakai oleh para ulama dengan cara mengutip sana sini, kitab sana dan lain sebagainya itu sebetulnya tidak bisa dibenarkan secara ilmu pengetahuan. Kenapa tidak bisa dibenarkan? Ya harus diverifikasi dulu untuk bisa menjadi kebenaran faktual. Kalau tidak bisa diverifikasi, kutipan-kutipan itu tidak bisa dibenarkan. Makanya setelah Imam Syafi'i menyodorkan metode istiqra'i itu dilanjutkan gitu oleh siapa? Oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah secara khusus menulis kitab metodologi, ya. Metodologi yang itu adalah sangat terkait dengan ilmu pengetahuan modern. Namanya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin. Ya. Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin inilah alasannya mengapa harus ditolak, karena mantiki itu adalah fiddih nifaqat, tidak fil qaul gitu. Bahkan oleh ini dianggapnya menghalangi orang untuk memahami fakta senyatanya gitu. Nah, itulah yang kemudian fil qaul inilah yang kemudian dari Imam Syafi'i diteruskan oleh Ibnu Taimiyah, diteruskan lagi oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga dengan tegas mengatakan bahwa sejarah itu bukan sekedar cerita gitu. Nah, di sini kelemahan umat Islam itu adalah karena tidak ada penerusnya dari metodologi ini gitu loh. Metodologi ini tidak berkembang di dalam dunia Islam. Dari situlah kemudian diambil oleh orang Barat.
orang Barat lah yang mengembangkan bagaimana memperkuat logika itu bukan di kepala saja, tapi di fil kaun gitu. Argumentasi itu fil kaun gitu, bukan fil dihni gitu. Nah, itulah yang diteruskan oleh Francis Bacon, David Hume, George Berkeley, Thomas Hobbes dan lain sebagainya, ahli ilmu sosial yang memang lebih melihat fakta, verifikasi fakta lapangan. Oke, itu barangkali metode yang memang harus dikembangkan untuk memahami silsilah, ya, memahami sejarah, jangan hanya sekedar kutip kitab begitu saja. Nah, saya setuju dengan Prof bahwa memang kita harus meningkat ini dari mantiki yang hanya bicara tentang mafil dhihni untuk meningkat kepada mafil kaun agar bisa diverifikasi. Kemudian kita akan tahu setiap proposisi, pernyataan, narasi itu tidaklah langsung kita telan mentah-mentah, taken for granted, tetapi juga harus diverifikasi. Ketika seorang mengatakan bahwa saya kemarin habis dari Jakarta dalam acara misalnya makan bersama Presiden Jokowi, buka bersama Presiden Jokowi. Kalau misalnya dia itu ngomong di kampungnya dengan teorinya Ba'lawi, ini harus dipercaya karena itu adalah sebuah kalimat, sebuah pernyataan. Apakah dia benar telah buka bersama Pak Presiden Jokowi atau tidak, itu tidak penting verifikasinya. Yang penting pernyataannya dan siapa yang mengatakannya. Kebetulan yang mengatakan seorang kiai, apalagi misalnya profesor, doktor, kiai haji mengatakan saya kemarin bertemu Jokowi, ternyata bohong. Kenapa? Karena tidak diverifikasi. Tapi kalau misalnya setiap pernyataan diverifikasi, buktinya mana Pak Kiai? Oh, ini buktinya foto saya dengan Pak Jokowi. Ini di mejanya ada Pak Prabowo. Di sini ada Airlangga Hartarto. Ya, dari PKB nggak ada yang datang misalnya. Karena kemarin waktu itu tidak diundang dalam buka bersama, atau dari PDI PKB tidak hadir. Nah, ini berarti kalau ada bukti-bukti sejaman itu, baru itu sebuah narasi proposisi itu dapat dikatakan itu sebuah kebenaran. Tapi apapun itu, saya terima kasih sekali kepada Profesor Dr. Hanif Sahal Ghafur yang telah memberikan catatan-catatan. Tetapi yang saya tangkap daripada Profesor Hanif Sahal Ghafur, sebenarnya beliau juga ingin membuktikan, betul tidak? Apa sih data yang dipunyai, dokumen apa dari Ba'lawi ini tentang kesahihan nasab mereka? Dan sampai hari ini, Prof, mereka tidak mengijabah daripada permintaan kita untuk berdiskusi, untuk melakukan tes DNA dan lain sebagainya. Nah, untuk itu sekali lagi tanpa mengurangi intelektual morality, kita menyatakan bahwa nasab mereka itu adalah nasab yang palsu, maudhu'un, munqati'un, batilun, dan haram untuk mengakuinya. Siapa saja orang yang mengakui dari nasab Ba'lawi dengan segala 1000 hujah yang telah ada bahwa mereka itu tidak terbukti sebagai turunan Nabi, maka dia telah menyakiti daripada Rasulullah SAW. Dia sama saja memasukkan orang yang bukan turunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Sama hukumnya orang yang tanpa dalil mengeluarkan keturunan Nabi dan keturunan Nabi, itu hukumnya haram. Sama juga orang yang memasukkan bukan turunan Nabi ke dalam keturunan Nabi, itu sama-sama haram. Demikian. Baik, pertanyaan saya tadi Kiai Imad mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan nasab Ba'lawi. Itu sumber lapak aslinya itu dari mana nih, Kiai? Apakah ada mungkin rilisnya, kemudian juga sumber internet? Ada rilisnya, itu ada di internet, ada rilis, tinggal dicari aja. Dan itu sudah banyak ditayangkan di berbagai macam berita di Indonesia juga. Jadi tinggal Mufti Yaman itu nanti ada sumbernya dari apa gitu. Dan bisa diverifikasi orangnya masih hidup, masih berkuasa, al-hausinya di Yaman gitu. Ya, baik. Jadi ini bisa dipertanggungjawabkan sumber aslinya dan kevalidan data yang mengatakan bahwa Mufti Yaman membatalkan 21 ya? Iya. Berapa? 21 ya? Marga yang mengaku turun Nabi di Yaman, termasuk Ba'lawi, diputuskan oleh Mufti Yaman dia bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini menjadi catatan penting bahwa ada sumber resmi dari Mufti Yaman, gitu ya.
jangan sampai menjadi sebuah simpang siur. Ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, ya. Baik, sumber resminya. Baik, mungkin Prof. Hanif bisa memberi ini ada sebuah tanggapan atau mungkin sebuah masukan terhadap tadi yang kita bicarakan. Silakan, Prof. Baik, begini menariknya itu, bahwa kalau 21 itu dibatalkan bisa jadi gitu ya. Tapi dari sekian Ba'alawi itu kan banyak Qabilah, banyak ini keturunan-keturunan itu gitu. Nah, apakah berarti kan tidak semuanya dibatalkan? Karena memang jumlahnya itu sekitar, kalau di Rabitatul Alawiyin itu ada sekitar lebih dari 100 jalur-jalur keturunan Nabi itu. Kalau yang dibatalkan 21 itu kan berarti masih ada yang memang bisa diakui sebagai keturunan Nabi. Itu satu. Pertanyaan saya juga untuk Kiai Iman, itu di mana Al-Hasani itu? Apakah memang dia itu adalah mungkote atau memang nyambung gitu? Sanad silsilah dari Al-Hasani itu. Misalnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Dan pada umumnya Al-Hasani ini banyak di kawasan Afrika Utara gitu. Nah, itu barangkali juga perlu menjadi catatan juga. Artinya begini, Robito Alawin juga harus juga melakukan verifikasi faktual juga terhadap mana yang memang dari 21 itu tertolak dan tidak bisa disebut keturunan Nabi, atau mana yang memang bisa disebut sebagai keturunan Nabi gitu. Gitu. Oh ya, terkait juga dengan kitab Kiai. As-Sajaratul Mubarakah itu yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi itu menjadi kontroversial karena itu tidak hanya satu sumber catatan tentang kitab tulisan dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu. Artinya memang misalnya Tabaqatul Mufassirin, ya, At-Tarikhul Islami, kemudian ada juga kitab-kitab lain yang itu ada list tulisan yang mencatat kitabnya, kitab-kitab dari yang ditulis oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi ini. Nah, ternyata As-Sajaratul Mubarakah itu tidak ada gitu dari sekian banyak kitab-kitab itu. Dari yang saya catat kira-kira ada 4 kitab yang menulis tentang daftar kitab yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi, dan itu tidak ada yang As-Sajaratul Mubarakah itu. Mungkin itu 3 hal yang barangkali saya sampaikan. Iya, baik. Kemal, silakan. Yang pertama adalah tentang kalau 21 dibatalkan berarti masih banyak yang Ba'alawi itu bisa dianggap sahih. Begini Prof, bahwa keturunan Nabi itu kan dari Al-Hasani, Al-Husaini. Itu masing-masing itu ada ribuan marga. Dari Al-Husaini itu ribuan marga, dari Al-Hasani ribuan marga, dan Ba'alawi itu salah satunya. Jadi Ba'alawi ini salah satu saja yang mengaku sebagai keturunan Nabi dari ribuan marga lain yang ada di dunia yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah, termasuk di Yaman ini yang mengaku keturunan Nabi itu ada Al-Hausi, ada Ar-Rasi, ada At-Tabatabai, ada Al-Jailani, ada Al-Ahdal, ada Al-Imadi, masih banyak, ada Ba'alawi gitu. Nah, ini yang dibatalkan di Yaman oleh Mufti Yaman itu 21 termasuk Ba'alawi. Jadi ketika Ba'alawi ini dibatalkan, maka seluruh turunan dari marga Ba'alawi itu dari Al-Asgab bin Sihab bin Yahya bin Semit itu batal semua karena ujungnya itu sudah dibatalkan, yaitu Ba'alawi ini. Jadi bedakan antara Alawiyah dengan Alwiyah. Nah, Rabitah di Jakarta ini Rabitah Alwiyah, Rabitah keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan keturunan Sayyidina Ali. Nah, kalau keturunan Sayyidina Ali banyak di dunia itu dari Raja Yordan, dari Syarif Makkah, itu semuanya mengaku keturunan Nabi dan terkonfirmasi, baik dari kitab nasab maupun dari DNA. Nah, kemudian toba-toba yang ada di Yaman juga, itu terkonfirmasi oleh kitab nasab, terkonfirmasi juga oleh DNA. Tapi Ba'alawi tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, juga tidak terkonfirmasi oleh DNA.
Nah, kemudian yang kedua tentang Al-Hasani. Al-Hasani gimana? Ya Al-Hasani banyak keturunannya. Abdul Qadir Al-Jailani itu Al-Hasani. Kemudian Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu dari marga Al-Idrisi, ya. Sayyid Alwi Al-Maliki itu dari marga Al-Idrisi, dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia bukan Ba'alawi, dia Al-Hasani. Kemudian Raja Maroko, Raja Yordan, Al-Hasani itu. Kemudian Al-Hausi yang ada di Yaman, itu Al-Hasani dari Ar-Rasi. Nah, itu banyak sekali. Dia apa namanya? As-Saibani juga ada Al-Hasani. Nah, itu sahih asli turun Nabi. Nah, ketika saya mengatakan sahih asli keturunan Nabi adalah ketika sebuah pengakuan itu belum kita teliti, maka kita biarkan apa adanya sesuai dengan pengakuannya. Itu adalah sistem ilmiah. Nah, tapi kalau Ba'alawi saya berani mengatakan dia palsu, dia maudhu, dia ini apa terputus, karena saya sudah menelitinya dan dia terbukti bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, baik dari pustaka, sejarah maupun DNA. Kemudian dari yang terakhir adalah tentang Syajarah Mubarakah. Ya, tadi setelah saya ungkapkan Pak Prof bahwa memang Syajarah Mubarakah ini baru ditemukan di perpustakaan Turki oleh Syekh Al-Mar'asi yang kemudian ditahqiq oleh muridnya yang namanya Syekh Mahdi Rojai. Karena tidak semua kitab itu bisa diakses orang karena dulu tidak ada cetakan. Jadi orang menulis kitab. Kadang-kadang karena tidak laris, kitab itu hanya disalin oleh seseorang yang mau ngaji. Apalagi kitab nasab itu hanya berkaitan dengan orang-orang yang punya hubungan darah dengan Rasulullah. Kebanyakan yang mempunyai perhatian ke kitab nasab hanya orang yang mengaku dirinya ke Rasulullah untuk memverifikasi nasabnya atau untuk menjaga nasabnya. Akhirnya kitab ini tidak laris dibaca oleh orang, tidak ada yang nyalin lagi. Kemudian ditaruh pada abad 9 itu di sebuah perpustakaan dan baru ditemukan abad ke-15. Nah, setelah ditemukan ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Nah, maka sangat wajar kalau banyak di kitab Tarajim, banyak di kitab-kitab sirah ketika menyebutkan Imam Fakhrul Razi tidak disebutkan dia punya kitab namanya As-Syajarah Mubarakah. Tetapi mengenai bahwa beliau ini seorang nasabah itu disebut oleh para ulama bahwa dia mempunyai kitab nasab gitu. Di dalam tarajim itu begitu. Bahkan ada kitab tentang para ahli nasab namanya Tabaqatun Nasabin, itu menulis seorang Imam Fakhrul Razi memiliki kitab nasab. Nah, kemudian apa yang telah dicatat oleh penyalinnya di dalam kitab itu sendiri yang mengatakan bahwa saya menyalin ini berdasarkan salinan asli dari penulisnya Imam Fakhruddin Razi. Ini adalah sebuah data fakta ilmiah yang harus dihargai sebelum ada data lain yang menyanggahnya. Dan sampai saat ini orang-orang yang meragukan As-Syajarah Mubarakah sebagai karangan Imam Fakhruddin Razi itu tidak memiliki data apapun untuk membacanya, kecuali mereka mengatakan bahwa ini tidak dicatat dalam kitab-kitab tarajim yang menerangkan tentang Imam Fakhruddin Ar-Razi. Demikian, mohon maaf Prof. Ya, baik, Kiai Imad. Kenapa ini pertanyaan yang sama juga gitu kan? Kenapa Kiai begitu sangat yakin bahwa Syajarah Mubarakah itu ditulis oleh Imam Fakhrul Razi, sementara kan ditemukannya baru kemarin abad 15? Ya, dalam teori ilmiah itu suatu proposisi, sebuah kesimpulan itu kita biarkan demikian, kecuali ada yang membantahnya. Kitab yang ditemukan itu salinannya itu jelas menyebutkan pengarangnya. Pengarangnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tahunnya tahun sekian dikarangnya, bahkan disebutkan 597 Hijriah ditulis. Kemudian penyalin kedua ini mencatat bahwa saya menyalinnya dari kitabnya yang asli dan saya menyelesaikan salinan ini pada tahun 800 sekian. Itu ada. Maka proposisi yang ada di dalam sebuah manuskrip yang baru kita temukan itu harus dibiarkan demikian sampai ada yang membantahnya. Itu teori dalam metodologi isbatul haq, mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu kita biarkan sebagaimana adanya kecuali ada yang membantahnya, dan tidak ada yang bisa membantah Syajarah Mubarakah
karya dari Pak Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan seluruh ahli nasab hari ini ketika mereka mengarang kitab nasab itu menggunakan Syajarah Mubarakah dan disebutkan Al-Fakhrur Razi. Demikian, mungkin sudah 10:30 ini. Oh iya oke. Ya mungkin sebagai catatan bahwa Said Mahdi Ar-Razi adalah mentahqiq kitab Syajarah Mubarakah, tetapi di sisi lain Syajarah Mubarakah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak memiliki Ubaidillah, tetapi di sisi lain Said Mahdi Ar-Razi mengatakan bahwa Ubaidillah adalah anaknya dari Ahmad bin Isa. Ini sebuah fakta yang kontradiktif, Prof. Hanif, menurut saya ya. Apakah memang Said Mahdi Ar-Razi ini tidak memiliki konsistensi atau seperti apa gitu kan, sehingga memberikan kepada sahihannya, atau mungkin ada pertimbangan yang lain. Baik, mungkin sebagai closing statement silakan Prof. Hanif memberikan sebuah statement. Silakan Prof. Baik, mungkin kami ingin melihatnya dari segi metodologi, bahwa memang kita perlu memperkuat metodologi verifikasi itu, gitu. Verifikasi faktual di lapangan, ya, fil kaun dalam bahasanya Ibnu Taimiyah itu. Nah, karena yang ada selama ini memang masih logika dan argumentasi itu masih lam nafstafid min bahsina tula umrina siwa anjama'na fihi qila wa qalu, gitu. Nah, terkait dengan sejarah, ya, saya kok lebih prefer untuk apa yang disodorkan oleh Imam Syafi'i, oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Khaldun misalnya, terkait dengan bahwa sejarah itu harus dengan bukti, gitu, dengan fakta, gitu. Dengan bahwa sejarah itu bukan cerita, bukan legenda, bukan mitos, bukan cerita mitos, cerita legenda dan lain sebagainya, gitu. Oleh karena itu, level apapun yang kepengen untuk meyakinkan terkait dengan ansab, terkait dengan kutipan kitab-kitab, terkait dengan pendapat-pendapat kitab, gitu ya, itu sebaiknya memang perlu diverifikasi, gitu, diverifikasi faktual di lapangan. Nah, itulah sebetulnya banyak kelemahan-kelemahan metodologis ini, ya. Ya, saya ini santri dulunya, tapi kemudian kok nggak tahu ya, kemudian terlempar di Universitas Indonesia dan tidak lagi ngajar agama, gitu. Tapi saya masih tetap membaca lah kitab-kitab itu. Ya, hanya itulah yang barangkali dalam pandangan saya sebagai akademisi, yang saya pernah belajar, gitu ya, di pesantren pernah belajar mantik, Iqadul Imam, kemudian kitab-kitab Sulamul Munawwarah dan lain sebagainya, gitu, dengan kitab-kitab yang sekarang yang pada umumnya tulisan Latin, gitu, tulisan bahasa Inggris, gitu. Mungkin itu saja pengalaman yang barangkali satu hal yang terpenting, baik yang pro maupun yang kontra, baik mereka yang terkait dengan nasab, itu memang terpenting adalah harus berupa verifikasi faktual, gitu. Dan baik secara sejarah, ya, sejarah maupun silsilah maupun dari segi tes biologi itu, seperti yang disampaikan Kiai Iman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Kiai Iman. Ada closing statement Kiai Iman? Ya, terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Profesor Dr. Hanif Syah-Ghafur yang berkenan untuk membahas nasab Balawi pada malam hari ini. Dan closing statement daripada Profesor tadi, saya sangat setuju bahwa setiap sejarah, setiap pernyataan perlu diverifikasi kebenarannya. Yang kedua adalah tentang bahwa tes DNA itu penting untuk kesahihan nasab. Terima kasih. Ya, baik. Satu lagi saya menggarisbawahi bahwa sejarah adalah fakta. Sejarah adalah bukan cerita, bukan legenda, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang valid. Demikian pemirsa pada Suara TV. Terima kasih Prof. Hanif Syah-Ghafur. Ini luar biasa. Kemudian juga Kiai Imaduddin. Ini diskusi menurut saya ini sangat mencerahkan menurut saya, gitu ya. Baik perspektif dari Prof. Hanif yang memberikan sebuah masukan pentingnya metodologi dan teori di dalam kajian sejarah, dan juga Kiai Imaduddin. Jauh dari kata-kata kasar atau kemudian juga narasi-narasi rasis dan sebagainya. Ini menurut saya yang kita butuhkan, bahwa kajian-kajian seperti ini yang diperlukan untuk mencerdaskan umat. Dan terima kasih juga kepada netizen
baik yang pro dan yang kontra. Kita tunggu berikutnya kajian nasab yang lebih mencerdaskan. Wassalamualaikum, dan jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Selamat malam, sahur. Nanti kita Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih sudah menonton video kami. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah membalasnya yang lebih baik. Dan semoga dengan menontonnya video ini menambah pengetahuan kita, membuka wawasan kita tentang nasab Ba'alawi. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.